yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Pengawas kita, Bapak Agus Soleh Furqon, MPD, dengan tema kita tingkatkan profesionalisme guru dan karyawan untuk mencapai sekolah bermutu dan berkarakter di masa pandemi COVID-19. Kepada Bapak Agus Soleh Furqon, MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu salam pohon dengan kecebur sumur ketiban tongki. Salamnya mampu dan kedengeran. Mudah-mudahan Bapak hidup makmur dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mama Baju yang saya hormati Bapak Imam Kepala SMP Negeri 47, Bapak Kesatlak Pak RI, Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 47, Panitia Raker SMP Negeri 47, dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Saya ikutin Pak Imam ya, saya persembahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih bisa ketemu lagi ya. Bapak Ibu luar biasa, saya senang sekali bisa hadir di sini karena saya merasa keluarga jadi keluarga SMP 47 lagi ya. Jadi saya ini alumni SMP 47 tahun 79 Bapak dan Ibu ya. Tahun 79 waktu itu kepala sekolahnya Pak Hadi Sutregio almarhum ya. Ada kakak kelas saya Bu Ida ya. Bu itu angkatan tahun 78 saya tulis ini kakak kelas saya. Alhamdulillah ya kita dipertemukan kembali. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ikatan emosional barangkali saya sudah belum tempat tujuh lagi karena saya masih ingat sih kalau dulu SMP 47 di pojokan sana yang sekarang masjid itu dulu kantin gitu ya, kantin lalu rumahnya ingat Pak Jari nggak itu? Ya, ingat Pak Jari ya, subhanallah. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Bapak sekalian, jadi sebetulnya ini bukan materi ya, ini cuma hanya mengulang-ulang aja. Semua Bapak dan Ibu nanti udah tahu semua. Cuman dibawakannya ini versi saya dan kita hubungkan dengan PJJ yang akan kita laksanakan sama-sama. Oke, Bapak dan Ibu, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Agus Soleh. Saya ini dulu guru kaki 5 Bapak Ibu ya. Waktu zaman bujangan ini saya guru kaki 5, mengajar di mana-mana saya. Tapi khususnya semia. Oh, negeri 11 ya, Pak. Guru semia 11, saya pernah jadi guru ya, guru semia Petojo. Sekarang SMK 14. Guru KPAA. Nah, guru SMP 203 pertama kali saya yang diangkat SK-nya. Guru SMP 5, dosen di luar pendidikan saya gini-gini nih, biar gemuk-gemuk begini karena jadi manajer Kentucky Fried Chicken ya. Cabang Bogor ya. Cabang Bogor ya. Terus saya pengawas Jakarta Selatan 2011-2017. Nah, semenjak 2017 karena jauh dan kondisi saya juga sudah tidak memungkinkan, saya mutasi ke Jakarta Pusat. Tapi alhamdulillah ya di Selatan sama Pusat sama aja ya. Tapi untungnya saya dapat di Selatan dulu, karena dapat di Selatan di sana ada pengawas namanya Bu Eri. Bu Eri itu punya kenalan banyak di kementerian. Jadi saya sering keluar daerah itu dari Bu Eri itu. Ya. Ibu orang Nias ya? Niasnya di mana? Oh, saya ke Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara sampai ke Akulu saya. Tahu Bu Akulu, Lahewa ke sana. Ya. Itu ujung itu ya. Alhamdulillah saya bisa ke sana ya. Terakhir saya ke Halmahera Timur. Waktu itu menjadi fasilitator pertukaran kepala sekolah. Ya. Saya SD-nya SD lokal-lokal aja Jakarta Pusat ya.
SD-nya Percetakan Negara tuh sebelah Ratif tuh ya, yang sekolah namanya dulu SD tingkat tuh. Karena memang dulu satu-satunya sekolah yang tingkat di situ tuh di Percetakan Negara ya. 07 ya. Jadi SMP 47, SMA-nya 27. Ini kalau nggak salah ada suaminya orang Bu Sari ya. Itu Pak Profesor Jafar sekarang sudah alhamdulillah ya sudah guru besar. Itu adik kelas saya itu 84, saya 82. Ini SMA 27 saya. Nah, saya pendidikan bisnis di Jakarta. Jadi pendidikan bisnis itu sebetulnya itu untuk semea ya, untuk semea. Makanya saya banyak ngajar di semea, tapi nggak tahu kok saya tempatkannya di SMP negeri gitu. Ya udah saya ikutin aja. Ya. Lalu saya alumni UHAMKA 2010. Ya. Organisasinya saya pernah jadi sekretaris bidang kaderisasi, ketua MGP IPS ekonomi IPS Hotmin Jakarta Pusat ya. Jadi alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, kawan-kawan saya itu pengurus yang zaman saya itu udah hampir jadi kepala sekolah semua. Wakil saya Pak Narito itu sekarang di SMP 7. Wakil sekretaris saya itu Bu Kuatri. Wakilnya Pak Pua Magarani almarhum 119. Bendaharanya Bu Kresno, sekarang jadi guru lagi di SMP 280 ya Bu Kresno. Wakilnya Bu Titi, calon kepala sekolah tuh, angkatannya Pak Suprianto tuh. Pak Kaputi, koordinator Pak Kaputi, Pak Misto, sekarang jadi kepala sekolah di mana tahu? Di Timur ya. Pak Kaputi Johar Baru, yang belum nih Pak Ade Muslinar, yang belum nih ya. Terus Semen Pasaman sekarang di SMP 79. Terus Johar Baru dan Pak Kaputi, Semen, Kemayoran Bu Esmawati ini belum juga. Mana abangnya Pak Soleh, sekarang pengawas Jakarta Pusat 1. Terus Menteng itu Pak Karyoto, kepala sekolah ya. Pak Karyoto di mana sekarang saya ngomongnya? Di Timur ya. Terus sawah besarnya itu Bu Tri Lestari 273 dan Gambir Pak Hambali 78. Jadi orang semua ya alhamdulillah ya. Nah, maksudnya jadi mimpin gitu. Terus saya pernah jadi ketua APSI Jakarta Selatan. APSI itu Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Jakarta Selatan. Jadi saya jadi komandannya pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ya. Nah terus jadi ketua APSI Provinsi DKI lagi tahun 2015-2020. Ini baru Februari kemarin 2020 kemarin ya. Jadi saya lepas jabatan. Ya alhamdulillah ya jadi saya bapaknya, komandannya pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK sedekai. Ya, alhamdulillah saya nggak tahu kok saya bisa dipercaya begitu ya. Karena kalau dipikir-pikir banyak yang lebih pengalaman, yang lebih hebat dari saya. Ya. Pengalaman lain, tahun 2016 saya ditunjuk mewakili Jakarta Selatan. Ya. Untuk alhamdulillah saya menjadi juara peringkat 1, masuk ke DKI, masuk lagi juara ke-1. Terus kalau di nasional hanya finalis aja ya, finalis melawan 34 provinsi ya. Kalau kita memang kurang DKI itu memang kurang persiapannya. DKI saja luar biasa deh, semuanya itu modal kita sendiri karena kita dianggap TKD-nya gede Bapak Ibu. Jadi orang yang ikut prestasi kayaknya dari KI itu agak males gitu. Untuk tingkat provinsi saja, Riau, Kalimantan Timur itu umroh tuh, hadiahnya umroh. Kalau juara nasional, dapat iklan nasional itu dapat pergi haji. Begitu hadiahnya yaitu 2 minggu ke Jepang, ke China, ke Korea. Belakang ini kalau Jakarta boro-boro Jakarta ya, pokoknya sedih deh kalau Jakarta. Makanya Jakarta itu jarang jadi juara ya, jarang jadi juara. Motonya adalah kerja adalah ibadah,
Ini anak saya punya anak 5. Banyak ya. Yang paling saya seneng, istri saya tuh murid saya juga dulu. Murid saya juga. Alhamdulillah masih anak saya 5 ya. Kurang ya. Jadi Bapak dan Ibu, seorang profesor saja kalau mau ngajar itu paling tidak tuh 15 menit sebelum pembelajaran lihat dulu tuh kira-kira apa gitu. Kira-kira apa. Ya. Ini yang kurang persiapan. Ya. Yang kedua, mencret. Mengajar ceramah terus. Ya. Mengajar ceramah terus. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ngajar matematika, ngajar IPA, bahasa Inggris masih mending. Ketika Bapak Ibu menerangkan, kasih tugas, Bapak bisa diam, bisa ngambil nafas. Tapi kalau Bapak Ibu guru IPS, guru agama, guru PKN, 1 hari 8 jam. 1 hari 8 jam ngomong mulu. Apa enggak berbusa-busa itu? Yang terakhir itu lidah apa air udah di pinggir itu. Udah di pinggir. Variasikan dong ya. Ini saya senang nih model baru kayak gini ya. Bapak dan Ibu, pengajaran sekarang kan itu model tahun 45 ya. Guru di sini, bangku di sana nih. Itu dari tahun 45 tuh begitu terus tuh nggak berubah. Makanya boleh dirubah nggak? Boleh berubah, mau bikin lingkaran kan, mau bikin letter, silakan saja. Ya, itu wali kelas punya hak tuh. Di kelas itu saya mau bikin letter U atau lingkaran, silakan. Ya. Jangan pembelajaran tahun 45 tuh ya, jadi guru di sini, bangku di sana, itu tahun 45 begitu. Biar ada variasi Bapak dan Ibu. Ya. Ramah terus. Sekali-sekali diskusi ya. Kalau Pak Imam, kalau ada dana, Bapak bisa nanti panggil kawan saya, dosen UIN. Nggak berasa ya. Dia ngajar metode pembelajaran. Tek 20 menit. Setelah ditanya satu-satu, dia sudah menggunakan 20 metode pembelajaran. Nggak berasa itu. Dari yang namanya ceramah, diskusi, gigsal, ya. Dan segala macam itu semuanya 20 menit itu udah 20 metode pembelajaran, nggak berasa kita. Ya. Insya Allah ya, kalau ada nanti Pak, silahkan hubungi saya. Sembelit sedikit membaca literatur. Jadi Bapak dan Ibu ini ngajarnya modelnya apa? Model kuliah. Model buku kuliah 1, 2 buku paket, 3 buku pegangan guru, gitu aja cukup. Paling tidak Bapak Ibu itu 5 gitu ya, paling tidak. Anak murid 1 buku boleh, tapi Bapak dan Ibu harus 5. Harus 5 minimal.
buku-buku pegangannya itu minimal 5. Kalau Bapak membaca literatur apalagi sama dengan murid, apalagi yang kalau disuruh nyalin gitu ya, salin ya. CBSA ya, catat buku sampai habis. Aduh, udah gak zaman lagi CBSA ya. Nyuruh murid untuk nulis itu udah gak zaman lagi ya. Karyawan, siapkan anak dengan ringkasan aman waktu ulangan ujian. Jadi karena dia udah merasa mungkin nggak bagus ngasih pembelajarannya, anak ketika ulangan dikasih ringkasan, nih bagi taruh ulangan dari itu keluar nih. Jadi kayak gitu Pak. Ya. Batuk, asma, belajar atau tidak asal materi habis. Ini biasa dilakukan oleh guru-guru kelas 9. Pokoknya anak masuk enggak, pokoknya yang penting kalau ditanya sama kepala sekolah, gimana materinya? Udah habis Pak. Bener habis, memang habis, no masalah. Makanya Bapak kalau mengajar dengan mendidik itu beda ya. Nah, Bapak mendidik bukan mengajar. Gak usah dicatat Bapak mendidik, nanti dikasih kok. Panitia dikasih tenang aja. Ya. Asalnya materinya habis. Tipes tidak punya selera. Bapak Ibu saya tanya nih, ya. Siapa yang dulu cita-citanya Jadi guru. kalau ditanya orang tua atau orang siapapun jadi guru? Ada nggak? Ada yang bercita-cita jadi guru? Bapak jadi guru? Waktu kecil udah jadi guru? SD. Hah? Waktu SD. Udah ditanya jadi guru? Cakep tuh. Saya pun Agus Soleh ketika ditanya saya nggak mau jadi guru. Orang kayak saya nyokapnya kan foto model. Dokter, pilot, wah segala macam dah. Yang jadi guru, akibatnya apa? Dia itu tidak punya selera untuk ngajar. Kepada Ibu pengalaman saya, dulu zaman saya namanya PP 4, proyek perintis 4, ada PP 1, PP 2, PP 3, PP 4. Saya masuk PP 4. Itu pun yang beliin itu adalah almarhum ibu saya yang beliin formulir itu. Ketika waktu ujian, saya itu pakai pulpen, ya. Terus ngejawabnya merem. Ya. Jadi ini soal saya begini nih, B. Bayangkan waktu 2 jam 15 menit selesai. Alhamdulillah lulus. Gue nggak tahu tuh lulus. Ya, lulus saya, alhamdulillah. Saya nggak habis pikir, ya Allah mungkin jalannya. Oke, ya. Di RT saya yang masuk kuliah di negeri itu cuma saya doang, makanya ibu saya girang banget ya. Sampai bikin nasi uduk begitu bagi-bagi tetangga. Tapi saya sendiri kayaknya nggak mau tuh. Saya ingat saya naik dari Pangkalan Asem naik di P03 ke Rawamangun gitu. Itu yang namanya jaket hijau itu saya taruh paling bawah. Kalau misalnya kolektor bilang UI, saya turun di UI. Karena UI kan nama kita kan sebelahan. Nah udah gitu saya turun di UI, saya jalan itu. Saya paling malu dulu pakai jaket hijau ya. Saya umpetin tuh jaket hijaunya paling bawah. Terus seperti kayak gitu sampai semester ketiga tuh saya kayaknya kurang selera. Tapi akhirnya saya dapat data ya. Pada zaman itu yang masuk IKIP itu jurusan saya ada sekitar 940-an orang lah. Yang diterima cuma 40. Di situ ada nama Agus Soleh. Dalam hati saya berarti gue hebat ya, 40 orang gue bisa masuk gitu dari 940 dari 940 gitu. Berarti gue hebat ya. Udah, akhirnya saya mulai belajar benar tuh.
mulai belajar benar. Jadi guru, gitu. Ternyata enak jadi guru ya. Ya. Kalau jadi guru, kalau nggak bisa, kalau salah bisa diulang. Akhirnya sekarang saya punya selera tuh akhirnya. Saya ngajar kaki 5 ya, bahkan saya terakhir ngajar di KPA 4 itu kursus pegawai administrasi tingkat atas tuh. Murid saya itu bapak-bapak semua. Enak ngajar dia tuh. Itu di semester 11. Ngajar dia enak banget tuh ya. Setiap mau ulangan saya bikin soal, saya fotokopi. Nggak taunya ulangnya dititipin tuh, Pak, pengganti uang fotokopi. Maksudnya gede banget gitu. Pada saat itu gede banget. Akhirnya sering ulangan saya. Sering ulang. Tapi dijamin lah ya. Mutu amat lemah mual. Mutu amat lemah. Maksudnya apa? Bapak dan Ibu, kampus-kampus sekarang kan ada kampus yang memang, ini saya nih ya, saya pernah ngajar dosen di Aprilisma ya. Itu kampus mutunya amat lemah memang, saya akui ya. Yang paling rajin itu cuma saya doang kali ya masuk, yang lain mah dosen-dosen pada nggak masuk. Saya pikir kasihan gitu ya, kasihan mahasiswanya gitu ya, jarang masuk gitu. Tapi guru-gurunya semangat tuh, kalau gurunya semangat, tapi akhirnya lulus juga. Nah itu yang mutunya sangat lemah ya. Akhirnya dicabut tuh kampus ya. Udis kurang disiplin. Nah ini Bapak dan Ibu nih, disiplin yang paling bagus adalah di tentara ya, disiplin ya. Ketika jam ke-1, jam ke-2 masuk, bel jam ke-3, ke-4. Bapak dan Ibu, saya pernah ngajar di sekolah Katolik, di sekolah Kristen saya pernah ngajar. Kenapa sekolah Katolik agak lebih maju ya? Karena ketika dia penggantian jam, di ruang guru di mana tadi katanya? Di sini. Bapak ngajar di lantai 4, ngajar kelas 7A. Nanti jam ke-3, ke-4, 7B. Bapak sempat-sempatnya turun tuh, dari lantai 4 turun, terus naik lagi ke lantai 4 lagi. Tuh ngapain itu? Ngapain itu? Kalau waktu saya di sekolah Katolik di lantai 4, lantai itu misalnya kelas 7A 7B, langsung masuk dari kelas 7A ke 7B langsung masuk, nggak mampir dulu ke ruang guru. Itu disiplin namanya. Begitu bel pertama, biasa Bapak dan Ibu ya, nyisir dulu. Udah bel nih. Tadi lo kemana aja dalam hati gitu, nyisir. Saya sering lihat
Ya. Makan pisang di Rawamangun, yang nggak punya uang boleh bangun. Bangun Bapak Ibu semuanya. Bangun semuanya dulu. Kita olahraga dulu sebentar ya. Yang hadir di sini. Oh iya, lupa. Ayo, bangun semua. Cari keringat dulu ya. Kita main tinju dulu ya. Bapak dan Ibu, tinju itu ada pembinaan. Ya. Pertama jab, pukulan lurus jab. Oke. Gerakan kedua swing, menyamping. Wah, tenang. Gerakan ketiga uppercut. Gerakan keempat menghindar. Menghindar itu bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa mundur, bisa nunduk. Ya, kita coba. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beaten out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy. Catch me if you can. Now all you fight fans, you got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Muhammad was known to have said, you watch me shuffle and I jam off your feet. He moves like the black Superman and calls to the other guy. Catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen, the heavyweight champion who came back again. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy. Catch me if you can. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy. Ali. Catch me if you can.